ini sering ejek Kristen ibadah kayak konser, ternyata Islam ikut-ikutan. Nah, begitu. Oke, Bang Edis, tapi kan kalau dibilang di situ sedang menyembah di lapangan konser, mungkin memang banyak umat Islam yang nggak mau terima kalau dikatakan itu menyembah, begitu. Terus ketika orang Kristen begini-begini, nangis-nangis, panggil-panggil Yesus, dengan mudahnya orang Islam Ya kan mengatakan memang menyembah. Tuhannya Yesus. Gimana? Memang Tuhannya Yesus, berarti sedang menyembah. Ya memang betul. Tuhannya. Dan orang Betul, Islam mengakui kan? Muhammad itu Robnya. Gimana? Loh. Muhammad itu Robnya umat nggak? Udah, saya nggak mau ditanya itu lagi. Nah. Muhammad itu Robnya umat Muslim. Yang ngomong siapa? Yang ngomong pakar-pakar agama Islam. Tasik Ngaji, Yusuf PI, Rifa, Gus Wafi, Daman. Mereka mengatakan Muhammad itu Robnya umat Muslim. Iya. Iya. Jadi intinya ya, saya ini 13 tahun loh memperdalam agama Islam. 13 tahun, bukan waktu yang sebentar itu. Kalau umat Muslim 40 tahun masih belajar huruf huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, itu. Jangan begitu juga Bang Edis, nggak begitu juga. Loh, iya memang begitu. Umat Muslim seumur hidupnya habis waktunya membaca huruf Arab. Belum sempat dia baca artinya sudah meninggal duluan. Coba dia sempat baca artinya, pasti besok pagi dia bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Loh, ketika umat Muslim membaca Al-Quran, akui nggak Lina? Bahwa mereka membaca Al-Quran bukan mau cari artinya, mereka mencari pahala, betul? Betul. Iya, nggak dibaca artinya. Betul, ketika saya membaca Al-Quran, saya baca artinya, saya cari artinya apa maksudnya. Ternyata ketika saya baca artinya, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini. Wah. Apa kata Aisyah? Sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Itu kata Aisyah. Iya kan? Oke, ya. Gitu. Tapi intinya beginilah Lina ya. Intinya saya berpesan kepada kamu untuk memperdalam agama Islam. Apa itu agama Islam? Ya. Bahkan kemarin-kemarin kamu sudah sempat mengakui loh bahwa ada hal-hal buruk dari Muhammad yang tidak perlu kamu ikuti. Betul nggak? Betul. Iya. Lalu kenapa kamu menjadikan Muhammad sebagai suri toladan? Kalau kamu di detik yang sama meyakini ada hal-hal buruk di dalam diri dia. Bukankah yang saya sepantasnya... Muhammad itu akhlakul karimah, tidak ada hal buruk gitu. Kemarin katanya ada. Oke, apakah Muhammad menikahi anak di bawah umur? Di hadis yang seperti itu, memang kita jangan ikutin gitu. Kan memang konteksnya beda. Oke, apakah Muhammad menikahi anak di bawah umur? Betul, iya. Umur 6 tahun, betul? Betul. Apakah itu pantas diikuti oleh umat Muslim? Tidak. Tidak Untuk pantas kan? sekarang tidak. Tidak pantas. Iya, betul. Tapi tahu nggak? Begitu banyaknya ustadz-ustadz oknum ya saya bilang ya. Tapi dibilang oknum banyak. Begitu banyaknya kan guru-guru ngaji atau ustadz-ustadz. Oke, begitu banyaknya guru-guru ngaji atau ustadz-ustadz di pondok pesantren yang mereka itu melakukan yang tanda kutip terhadap anak di bawah umur di pondok pesantren. Iya, itu miris sekali memang. Iya, kasus begitu di kepolisian numplak segunung. Iya, betul. Makanya itu sekarang ini ada sebuah gerakan dari ibu-ibu supaya apa? Supaya tidak memasukkan anaknya ke pondok pesantren lagi. Karena apa? Trauma. Udah berapa kejadian guru ngaji dalam tanda kutip menganuin santriwatinya. Ada yang sampai hamil berapa orang itu? Iya, udah banyak kasusnya itu udah nggak kehitung. Itu oknum, Bang Edis. Itu oknum tapi banyak gimana? Dari semua umat Islam.
Masa oknum tapi terus-terusan tiap hari kerjanya polisi nangkepin ustadz di pondok Ya, pesantren. tapi itu bukan representasi dari Islam, itu hanya oknum. Oke, sekarang saya tanya, menurutmu Al-Quran di dalam diri Muhammad terdapat suri tauladan yang baik, betul? Betul, Artinya apapun yang dilakukan Muhammad artinya sebagai contoh bagi umat muslim, betul? betul. Lalu ketika umat muslim ingin menikahi anak di bawah umur juga, ingin mencontoh Muhammad, kenapa ditangkap polisi? Konteksnya nggak seperti itu. Nggak bisa kan, kita ada undang-undang juga yang mengatur. Sekarang pernikahan harus 21 tahun minimal, seperti itu. Ya, di dalam undang-undang perlindungan anak, siapapun, Iya. siapapun yang dengan bujuk rayu, dengan paksaan, ya, maupun dalam ikatan perkawinan, bersetubuh dengan anak di bawah umur diancam dengan pidana 15 tahun penjara. Tahu? Betul. Ya. Iya. Nah sekarang gimana? Ayo. Coba. Ketika umat muslim ingin meneladani Rasulullah, ketika umat muslim ingin mengikuti sunnah Rasul, kenapa bertabrakan dengan undang-undang? Bukankah undang-undang itu melawan hukumnya Allah? Di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diputuskan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Betul? Menikahi umur 6 tahun atau 7 tahun itu kan hanya perkecualian, mungkin hanya untuk Siti Aisyah gitu. Ini mana namanya ngeles. Giliran ada ini. Oh, itu khusus ya. Pengecualian. Udah mulai jurus lama. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu Bang Edis. Kalau memang diterapkan pada saat ini ya tidak mungkin ya. Kalau memang ada terjadi seperti itu, dulu ada Syekh Fuji begitu kan, menikahi di bawah umur. Tahu sendiri kasusnya kan seperti apa, bahkan Ya. masuk penjara juga kan. Betul. Syekh Fuji pernah menikahi seorang perempuan namanya Ulfa. Itu bukan 7 tahun itu loh. Iya, lumayan bahkan itu besar 12 tahun kalau tidak salah waktu itu ya. umurnya. 13 tahun. Iya, tetapi dia tetap ditahan di penjara dan dia berteriak, dia berteriak apa itu? Kalau tidak salah teriakannya, Rasulullah saja menikahi anak ini. Enggak ini meneladani Rasul, kok saya di penjara. Tuh. Makanya sekarang coba, hukum manakah yang ingin kalian ikuti? Hukum jahiliyah, buatan tapir, warisan Belanda, atau hukumnya Allah? Mana yang lebih kalian pilih? Saya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia saja. Nah, berarti kamu lebih suka dengan hukum tapir. Nggak, bukan begitu juga. Aduh. Loh, Halo? lihat, saya tunjukin ya Liana, mana yang harus diinikan, diutamakan. Menurut Al-Quran dikatakan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di tengah-tengah kalian. Tetapi jika kalian mendapati pertentangan, maka dikembalikan kepada siapa? Pemerintah. Enggak, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tolak ukurnya atau pemutusnya itu Allah dan Rasulnya, bukan pemerintah. Gitu loh. Ketika hukum dari ulil amri bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, yang harus dimenangkan itu hukum Allah dan Rasulnya. Gitu. Misalkan yang mencuri harus dipotong tangannya. Betul. Kan tidak berlaku Menurut juga di Al-Quran, Indonesia. seorang pencuri itu dipotong tangannya. Menurut Al-Quran. Tetapi yang ada di dalam ulil amri itu kan pemimpin di dalam negara. Ya kan? Dalam hal ini ke presiden dan DPR. Mereka DPR dan presiden membuat undang-undang kalau mencuri ditahan, bukan dipotong tangannya. Betul? Betul. Nah, sekarang apakah umat muslim sedang melakukan hukum Allah? Tidak. Enggak ada. Makanya banyak golongan orang-orang yang ingin mari korupsi, khilafah solusinya. Apalagi negara miskin, khilafah solusinya. Itu.
Yang kemarin itu dibubarin itu organisasinya. Lah, sebenarnya bukan apa. Mereka itu sebenarnya ingin memperjuangkan itu. Tapi karena mereka kalah suara. Kalau menurut saya memperdalam agama Islam. Mereka itu yang benar mereka sebenarnya. Gitu loh.